Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Oke ya, saya semangat sekali di pagi ini untuk menemani kawan-kawan semua dalam hal perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih kelebihan menjahit sepatu dengan cara di solder ya. Dan sebenarnya ini sudah sering saya bahas, tapi banyak kawan-kawan di luar sana yang masih menjahit dengan cara tidak dikasih jalan benang. Dan trik-trik apa saja sih yang harus kita gunakan saat kita menjahit sepatu bola ya. Dan di sini saya sudah ada dua sepatu bola, mungkin nanti saya akan lihatkan di meja pengerjaan ya. Oke ya, dan di sini sudah nampak dua sepatu ya, yang satu warna biru, yang satu warna emas dan hitam ya. Walaupun ini sepatu-sepatu anak-anak dan walaupun ini sepatu nggak tahu eh, ya mungkin bukan original ya, tapi yang perlu dijelaskan itu bukan ke sepatunya tapi ke caranya ya. Dan ini sudah saya bikin jalan benang ya. Ini ada bekas solderan ya, solderan saya. Ini ini ada jalan benang ya. Bisa dilihat ya, jelas sekali. Di sini sudah ada parit, semacam parit ya. Ini semacam parit. Ini namanya jalan benang. Dan untuk membuat ini kita harus menggunakan solder ya, agar ketika eh, apa itu namanya, ketika tidak panas ya, ketika sudah dingin itu nanti bahannya akan kembali seperti semula. Terus apalagi yang harus kita lakukan dalam menjahit sol sepatu bola ini ya? Yang harus kita lakukan adalah mempelintir ya. Mempelintir. Kok harus dipelintir sih? Iya, harus dipelintir kalau kita memakai benang nilon ya. Kalau kita memakai benang nilon itu wajib dipelintir. Tapi kalau kita memakai benang senar raket, kita tidak perlu mempelintirnya ya. Dan akan saya contohkan ya, mempelintirnya itu gimana sih ya. Karena banyak yang belum tahu, walaupun di video saya yang sebelumnya itu sudah ada, tapi banyak yang belum belum tahu. Oke, akan saya mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ya, seperti ini ya, mungkin seperti ini lebih jelas lah. Bentar saya dekatkan dulu kameranya. Oke, sepertinya pakai benang hitam tidak efektif karena tidak terlihat di kamera ya, walaupun sebenarnya kita harus memakai benang hitam ya, karena ini hanya untuk tutorial. Biar saya lebih mudah saja menjelaskan, saya harus pakai benang putih supaya apa? Supaya terlihat di kamera. Ini hanya contoh saja ya kawan-kawan, nanti benang putih ini juga akan saya bongkar ya, karena tidak mungkin lah ya saya outsole outsole ini saya memakai benang putih ya. Oh, tidak terlalu terlihat juga ya, nanti akan saya pakai benang warna lain. Oke, dan saya akan memakai benang abu aja ya. Ini benang abu yang mungkin lebih terlihat di kamera ya. Gak usah panjang-panjang karena ini hanya mempraktekkan sebentar. Nah, ini ya. Ini sudah keluar. Jadi ini benangnya lilitannya segini ya. Ini bisa dilihat ya. Nah, itu ya. Ulirnya ketika kita mau menarik ini ya, kita harus ini ya, ulirnya kita pelintir seperti ini ya. Kita pelintir seperti ini biar rempet banget ya. Kalau ini kan renggang ya. Bisa dilihat ya, ini renggang. Ini renggang banget.
Kalau renggang seperti ini jelek. Tuh di sini jelek ya. Itu renggang hasilnya. Hasil renggang seperti ini sangat jelek. Makanya ketika kita mau menarik ya, kita pelintir ya. Kita pelintir, pelintir seperti ini, pelintir yang sampai di pelintir itu tidak bisa, terus kita tarik ya. Dan hasilnya mempelintir ya, hasilnya itu rempet ya. Jadi hasilnya rempet seperti ini. Jadi lebih menyatu ya. Lebih melintir, lebih menyatu. Dan contoh yang tidak dipelintir ya. Nih, beda banget ya. Ini dia rempet dan ini enggak. Ini cepat rusak ya. Kalau kayak gini cepat rusak. Kalau kayak gini awet. Ini awet, ini cepat rusak ya. Makanya harus dipelintir ketika kita menjahit sepatu bola. Tapi kalau sepatu-sepatu lainnya ya terserah. Harus dipelintir seperti ini ya. Dipelintir dulu. Jadi sebelum ini ditarik ya, ini kita pelintir dulu benangnya. Sebelum ditarik kita pelintir dulu ya. Kita pelintir dulu seperti ini. Nah, pelintir terus tarik ya. Akan saya tambahkan satu lagi. Dan ini ya, saya pelintir lagi seperti ini. Pelintir terus tarik. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi ya kalau sudah terbiasa tidak perlu terlihat memelintir banget ya, karena sudah biasa ya. Jadi seperti ini ada aja doang ya sudah terpelintir. Tadi ini saya sebenarnya sudah saya pelintir ya, tapi tidak terlihat banget ya gerakan memelintir saya karena saya sudah terbiasa ya. Oke, terlepas dari sepatu ini yang sudah saya tutorialkan, caranya dipelintir agar hasilnya itu bagus dan pelintirannya itu kuat. Kita lihat sepatu yang satunya ini. Ini sepatu dulunya menjahit di tempat saya ya. Dan ini kembali lagi ke tempat saya. Saya aja heran ya. Sepatu sudah dijahit di saya, kok kembali lagi ke tempat saya. Saya juga takut ya, takutnya itu ada komplain dari pelanggan. Ternyata enggak. Dia enggak komplain, tapi dia ternyata meminta ganti outsole. Dia meminta untuk ganti ini ya. Ini bekas jahitan saya ya. Ini saya pelintir semua seperti tutorial di tadi ya. Jadi walaupun sudah lama ya, tapi benangnya ini tetap tidak ada yang putus ya. Wajar lah ya kalau benang ini kotor ya karena dipakai di medan lapangan lapangan biasa ya, lapangan rumput biasa yang ada kadang ada kubangan airnya yang banyak juga ada debu-debunya ya. Jadi wajar ketika kotor dan ini ya bisa dilihat tidak ada benang yang putus ya. Tidak ada benang yang putus sama sekali, bahkan di ujung depan yang menurut kawan-kawan atau menurut orang-orang itu biasanya di bagian depan itu akan cepat putus dulu ya. Karena apa? Karena dia akan buat nendang-nendang bola atau buat apa? Kenapa kok bagian depan ini tidak cepat putus? Yaitu satu, saya jahitnya di pelintir. Yang kedua, itu ada jalan benangnya ya. Jadi seperti ini, ada jalan benangnya. Jadi seperti ini ya, ada jalan benangnya. Jadi benangnya masuk di parit-parit ini. Jadi benangnya tidak terlalu tergesek walaupun tergesek-gesek sama bola sama apa. Jadi dia lebih awet karena ada jalan benangnya. Kalau tidak ada jalan benangnya, wah sudah putus-putus ini semua. Apalagi kalau dijahit dari bawah ini, kalau dijahit dari bawah otomatis nanti depannya akan terbuka ya. Kalau dijahit dari bawah sini, depannya di sini akan terbuka. Kalau sudah terbuka, kemasukan debu, kemasukan rumput, kemasukan air, dan benangnya akan cepat putus karena dalamnya sudah tidak kuat ya. Jadi kena serangan dari luar dan dari dalam. Kalau ini kan masih aman tuh atasnya, cuman dia kena serangan dari luar saja dan awet ya dalamnya. Benang dalamnya juga masih awet. Dan kenapa ini
kenapa ini datang ke lapak saya, ternyata minta diganti, dan kita lihat kondisinya ya, kondisinya sangat parah ya, memprihatinkan. Outsole-nya ini patah ya. Ya, outsole-nya patah. Ini walaupun outsole sini patah, tapi masih itu ya. Dan walaupun kondisinya patah ya, benangnya masih tetap ya, tetap tidak putus ya, itu bisa dilihat tuh ya. Benangnya masih tidak putus ya. Jadi benangnya ini kuat. Walaupun ini benang nilon ya, tapi ini kuat ya, sudah terbukti ya. Walaupun outsole-nya sampai patah pun benangnya masih kuat ya. Ini juga outsole-nya yang sini patah juga tuh, yang tengah patah. Apalagi yang ini nih. Apalagi yang ini patah parah nih. Tuh kan. Tapi benangnya tuh di dalam ya. Benangnya masih kuat. Bahkan saya tarik-tarik segini. Bahkan saya tarik-tarik kayak gini, benangnya tidak putus ya. Nih. Benang masih kuat ya. Benang masih terlihat kuat ini dia. Benang tidak putus sama sekali. Dan itu adalah kelebihan ketika kita menjahit, kita pelintir ya. Pertama kita pelintir, yang kedua kita memakai jalan benang. Jadi sangat kuat ya. Untuk benang dalamnya ini walaupun seperti ini nih, masih kuat dia ya. Sampai outsole-nya patah-patah seperti ini. Itu yang menyebabkan kita harus mempelintir dan membuat jalan benang ketika kita menjahit sepatu bola, agar hasilnya sepatu lebih awet, jahitan tidak cepat rantas dan tidak cepat putus. Oke ya kawan-kawan, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami dengan jelas, bisa dipraktekkan, dan semoga yang mempraktekkan berhasil dengan sempurna. Oke ya kawan-kawan, saya akhiri video ini. Salam untuk tukang sol sepatu di seluruh Indonesia, dan tentunya kawan-kawan semua yang sepatunya rusak semoga bisa diperbaiki sendiri ataupun dibawa ke tukang sol sepatu terdekat. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.